Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang teh kan pendampingan individu 1 ya. Sebelumnya mau minta profilnya dulu ke Bu Reni. Nama Reni Lisna Nurhayati. Reni. Yang masih muda banget ya. Bayang 90-an ya. 91. Reni Lisna Nurhayati. SD Negeri Sirna Bali. Cipongkor ya. Ya, Kecamatan Cipongkor. Jauh guys. Banget. Jauh 1,5 jam. Cipongkor. Guru kelas ya? Guru kelas. Kelas 5 ya? Iya. Terus atau berubah? Kayaknya. Terus ya? Oke. Nah, di pendampingan sekarang itu kan ada 4 ya. Yang pertama diskusi tantangan belajar daring. Yang kedua refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran KHD. Yang ketiga diskusi pembuatan kerangka portofolio. Dan yang terakhir diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Nah, untuk yang keempat ya, ini kan ada lembar. Nah ini mah dilamunkan di rumah ya, nanti di PI 4 ditanya. Jadi jangan hilang. Kalau udah selesai boleh difotoin biar nggak hilang. Jadi bukan tugas ya. Tugas yang tertunda. Soalnya kalau sekarang takutnya sampai malam. Enggak. Jadi ini diterima dulu aja. Dihayati di rumah. Soalnya itu kan rencana saat setelah menjadi GP gitu, pengennya apa gitu. Nanti bukan setelah jadi GP sih, pas pelatihan ini ada keinginan kan. Misalnya rencana pengen jadi kepala sekolah gitu, pengen jadi pengawas. Nah, kira-kira itu kolom-kolomnya kan ada tuh. Pendukungnya siapa, tujuannya apa, kira-kira tindakan apa, aktivitas apa yang harus dilaksanakan gitu. Menyelesaikan CGP misalnya atau gimana ya. Nanti kalau bingung bisa wapri. Berarti kita mulai yang pertama ya, proses yang sudah berjalan selama 1 bulan belajar daring ya, dilakukan, rasanya gimana, atau perasaan atau apalah gitu, gimana rasanya 1 bulan belajar daring gitu ya. Menyenangkan. Bertemu rekan-rekan baru dari sekolah lain, ya, kemudian bisa bertukar pikiran, berdiskusi, yang asalnya ilmu nggak tahu filosofi KHD itu apa, kan berkat kemarin belajar selama 1 bulan jadi tahu seperti jadi gini, jadi ada pengetahuan baru. Jadi ada pengetahuan baru ya. Bisa sharing ya ke berbagai. Apa yang paling disukai dari belajar daring? Bagian apa atau semuanya suka? Oh, enggak. Yang paling disuka itu yang diskusi kelompok kecil itu loh. Oh, yang rokok. Yang rokok tapi udah dibagi kelompok. Jadi kita tuh kayak lebih intens kayak kemarin yang pertama sosiokultural. Nah, jadi lebih ngobrol apa ya, sosiokultural yang ada di daerah kita nih, yang bisa memberikan impact positif buat sekolah, buat peserta didik kita kayak gitu. Kalau yang kira-kira nih paling ketemu ini lagi gitu. Apa ada nggak? Misalnya ya bikin aksi nyata, ya demonstrasi kontekstual. Iya, tugasnya tuh lumayan sut ya. Lumayan sut ya. Jadi itu mah introspeksi diri aja, harus cepat. Kalau kita melehoi dikit, wah nanti datang lagi tugas baru nambah melehoi kan, nambah malas. Tips berarti ada ya? 1 tugas datang harus segera kerjakan. Oh ya, berarti tipsnya gitu ya. Tipsnya langsung mengerjakan terus. Allahumma maksatkan. Ya kan? Mengerjakan sesuai waktu gitu ya. Jadi tidak menunda ya. Tidak menunda pekerjaan ya. Karena nanti repot sendiri ya. Repot sendiri. Hari ini juga saya merepotkan diri sendiri, jurnal refleksi duit. Oh, itu ya. Kalau sekarang ada tanggalnya ya? Kalau dulu pas zaman saya nggak ada. Ada. Jadi hari ini tuh belum ngedit sama sekali, maksudnya belum lihat punya orang juga yang jurnal refleksi 2 mingguan yang kedua. Yang pertama kan udah maksimal
Oh ini, Papa jawab, kamu Cinderella. Berarti ya, kayaknya cepet ya ini mengajar praktik. Oke, berarti keren lah pokoknya. Kalau dilihat kerjaan apa Neng Reni itu luar biasa, videonya keren-keren. Masih belajar. Pokoknya kalau untuk tahap belajar berarti udah smart gitu ya. Kalau baru belajar misalnya udah kayak expert gitu lah. Lihat, seneng lihat ininya apa pergantian videonya juga. Kayaknya aku juga belum bisa bikin kayak gitu tuh. Masih belajar. Pakai editnya apa sih? Pakai Canva. Jadi Canva sama apa? Ada ya? baru itu aja paling Yang ngasih musik dari Canva atau? kan download dulu MP3-nya di Pixby. Lalu masukkan ke unggahan. Iya. Sama rekaman juga, rekam dulu di HP, habis rekam dari HP masukkan ke laptop, masukkan ke Canva. Oh berarti Canva-nya itu ya ID ya? Iya, pakai belajar ID. Oh pantas katanya. Iya, jadi banyak fitur yang kebuka kan. Banyak fitur yang kebuka ya. Oh, Teteh pikir itu, Neng apa sih pakai edit video lagi itu? Enggak. Aplikasi enggak di situ kan? All Canva. Rendernya enggak lama. Apanya? Ngerender itu? Ngerender tuh kayak gimana? Iya, yang setelah udah dimasukin apa-apa, misalnya dimasukin suara, dimasukin apa, Enggak. terus kan klik biar dia ngunduh. Ngunduhnya tergantung videonya, tapi selama Reni pakai nggak lama-lama banget. Kalau buat tugas di sini. Atau jam? Nggak nyampe jam? Nggak nyampe jam, tapi kan videonya nggak panjang. Videonya kan paling cuma bikin 4 menit, 5 menit, bahkan di bawah itu juga kan ada. Oh, itu bisa udah ada suara gitu ya? Sebentar ya? Bentar. Oh. Ada suara, bahkan ada video-video yang mau Reni tampilkan di Canva, enggak unggahnya. Oh, ya maksudnya di unggahan itu ya? Karena ID ya. Justru jadi positif pas ngerjain tugas, jadi bisa pakai Canva ya. Padahal berarti semua ya? Berarti semuanya ya? Tak pikir ada edit video. ada di CapCut kayak gitu. Enggak, ya. Cuman itu. Malah Reni nggak bisa pakai CapCut, cuman itu aja. Oh keren. Nanti bisa lah belajar lagi. Ya, akunya yang belajar. Enggak, itu ini udah expert. Dukungan ekosistem sekolah terhadap Neng Reni gimana? Dalam menjalani? Sangat mendukung. Barusan sangat mendukung. Ya, kan ibu udah ketemu tuh sama bapak kepala sekolah. Iya. Alhamdulillah, jadi kalau misalkan dari gimana? Sangat mendukung. Kalau misalkan ada kegiatan CDP, boleh memprioritaskan. Oh, sampai segitunya ya? Oke. Kepala sekolah sangat mendukung ya. Kalau teman gimana? Alhamdulillah sama juga, bahkan kan sekarang PI ke-1 kan kalau kita siap-siap kayak buat ada loka walaupun 1 bulan sekali. Jadi rekan saya tuh kayak guru pelajaran, nggak apa-apa nanti jam pelajaran ibu loka diisi sama saya. Wow. Iya, jadi segitunya kan sekarang baru mau dibentuk jadwal pelajaran kan, baru mau ketemu nanti siswa baru hari Senin kan. Nah nanti ibu nggak apa-apa kan biar tenang ya, dibanding kayak nitip ke guru lain kan ini mah udah jelas kelas saya diisi sama guru mata pelajaran, jadi lebih meninggalkan kelas itu jadi lebih tenang. Karena ini ya, karena Sabtunya nggak libur ya. Enggak. Jadi loka pasti tinggalin di hari sekolah. Nggak apa-apa kata dan kepala. ini guru kelas ya. Jadi dari Senin sampai hari Sabtu harus datang ke sekolah. Iya, harus datang ke sekolah. Terus yang ganti ini tuh guru apa? Mapel berarti? Guru mata pelajaran. Jadi nggak apa-apa pelajaran olahraga di kelas 5 ibu di hari Sabtu aja ya untuk tahun sekarang gitu. Jadi memberikan dukungan kan. Iya, benar. Biar ibu tenang katanya kalau misalkan berangkat loka ada saya di kelas gitu. Pas loka ya. Terus kalau ini kan ngezoomnya kadang siang tuh, tapi udah beres ya, udah beres sekolah. Bahkan ya? Kemarin sampai hari ini ikut CDP belum ada ngeganggu jam sekolah. Jam sekolah ya? Nggak ada. Ini ya ada guru pengganti ya pada saat keren. Gak ada yang, tapi pertama kali ya CGP yang ada di sekolah ini baru saya. Pertama kali. Jadi mudah-mudahan tapi dukung semua ya. Dukung semua dan sebenarnya ada gerak juga ya. Ada yang memang lagi antri atau memang nggak ada. Kalau daftar kan ada, cuman kayak nggak lulus di tahap wawancara kayak gitu. Jadi baru sekarang Reni yang pertama lulus. Ya mudah-mudahan nanti bisa ikut daftar lagi kalau ada yang angkatan berikutnya ya. Berarti CGP pertama ya. Yang ikut CGP.
keren. Keren. Masih Kita ke inti nih, tindak lanjut hasil lokakarya orientasi ya, yang tadi itu kan. Setelah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan bersama fasilitator ya, kan kalau daring fasilitator, kalau hubungan langsung PT kan. Ya, jadi bersama fasilitator ini apa kekhawatiran dari negara ini apa? Ya, yang itu tadi mengganggu jam pembelajaran saya di sekolah, tapi alhamdulillah belum terjadi sampai sekarang. Oh ya, karena belum efektif juga ya. Emang. Ya. Jadi makanya bilang belum terjadi karena masih panjang kan, masih sampai bulan Desember. Oh iya. Tapi tadi ada ya, bakalan ada guru pengganti pas lokal gitu ya. Terus kan kalau itu kan pulang jam berapa? 12 ya? Jam 12 ya. Ya berarti aman lah ya. Aman, insya Allah. Di sini di sekolah. Kalau ngejub sama ibu pasien, kadang di rumah bibi. Oh dekat yang dekat tadi yang tadi dekat sholat. Bisa iya. di sini juga. Soalnya ke rumah belum ada tiang wifi ini. Oh gitu. Jadi apa ya, kalau bahasa Sundanya mah kapilaraan. Iya. Di tiangnya ada tapi ke rumah nggak nyampe. Saya udah apes banget, udah daftar, terus udah dicek sama teknisinya, ibu belum bisa pasang karena tiangnya belum nyampe ke ibu gitu. Padahal kurang dari 1 kilo tiang terakhir. Ya Allah. Makanya ruko tidak bisa ya mesti terbatas ya di rumah mah tuningnya beda. Kalau pakai provider mah asal nggak ganteng ke ini, nggak gimana ya, enak pakai IndiHome gitu soalnya dibanding pakai kuota data gitu ya. Kayak gitu. Emang nggak stabil sih kalau yang kuota gitu itu. Bu, jadi Rani pasti nebeng. Itu ada itu udah. Jadi Rani pasti nebeng kalau nggak di rumah bibi. Aman ya. Kalau malam berarti gimana? Malam di rumah bibi. Kok bisa kesini sih guys? Udah. Kita sih berdua manis tapi nggak kayak gitu. Oh, ya, betul. Ini harapannya apa? Harapan yang sudah terwujud selama 1 bulan ini, kan sebelumnya punya harapan apa gitu? Selama 1 bulan ini yang sudah terwujud. Beberapa aja ya, kayak misalkan dari hal kan tugas itu ada yang berbentuk video, itu juga kan harapan saya bisa ngedit tuh, jadi bener nggak sih Bu? Iya betul. Ya kan? Ya, jadi bisa ya? Jadi bisa. Terpaksa bisa. Oke, bisa. betul. Tapi kan ada hal positif yang didapatkan. Dan ternyata bisa ya. Bisa. Itu teh otodidak ya? Otodidak, paling ya YouTuber itu otodidak ya. Lihat tutorial batur kan? Iya. Tutorial orang lain. Belajar sendiri. Video ya untuk terpaksa bisa untuk ini ya tugas keperluan keperluan memenuhi tugas CGP. Kalau ini harapan yang baru untuk 1 bulan ke depan. 1 bulan ke depan aja Bos. Harapannya ya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik di modul-modul berikutnya, kan pasti kayak yang pertama kemarin filosofi Gajah Dewantara, yang kedua nilai dan peran guru penggerak, yang bisa mengerjakan dan mengikuti ya. Mengikuti program selanjutnya. Modul ketiga nggak tahu visi misi atau apa ya, nggak tahu. Yang mana? Modul 1.3. Visi misi. Itu juga kan masih kayak buram lah gitu kan, nanti kan harapannya bisa lebih tergerti ya kayak gitu. Mengerjakan semua tugas dengan baik ya, dengan lancar dan ini ya. Pokoknya harapannya cuma itu ya, mengerjakan tugas-tugas tepat waktu ya. Terus tidak mengganggu pembelajaran atau gimana? Iya. Kalau ini dukungan yang diberikan kepala sekolah, diulang lagi berarti ya? Dukungan yang diberikan kepala sekolah dan rekan guru selama Bu Reni melakukan pembelajaran daring. Ya, memberikan keleluasaan waktu. Memberikan keleluasaan waktu untuk mengikuti. Selain itu? Apa lagi ya? Yang pasti ya mendukung, mendoakan mah ya.
Iya, udah pasti kan. Iya. Mendukung, mendoakan ya supaya lancar gitu ya. Iya. Gak ada yang julid? Gak ada, alhamdulillah. Ditanya. Gak Benar-benar ada. tenang nih. Emang gak ada. Berapa orang sih di sini? Ada kurang lebih guru kelas 12, guru mata pelajaran 4. Guru kelasnya ada? Guru kelas itu ada 2. Ada AB ya ini ya? Iya, jadi Kelasnya ya? kelas 1 2 itu ada yang 2 kelas, tapi kan jamnya tetap sampai duhur. Oh gitu. Yang tadi. Jadi tengah-tengah itu. Jadi yang kelas pagi, misal kelas 1 Iya. keluar jam 10, masuk lagi kelas baru. Itu kelas B-nya. Oh. Jadi ada 2 guru yang berbesar hati. Betul nggak sih Bu? Iya. Besar hati dong. So kalau ke kita nggak tahu bakal mau nggak? Iya, 2 guru besar hati untuk berbagi. Untuk memegang 2 kelas. Oh, jadi teh gurunya teh berapa? Gurunya 12, sedangkan ada 14 rombongan belajar. Kok 14? Iya, karena kelas 1 dan kelas 2-nya ada 3 rombel ABC. Oh, ABC. Saking banyaknya Maksudnya saking berarti banyak. dia 2 kelas dong. Iya, makanya ada 2 guru di sini yang berbesar hati. Gitu kan? Gajinya sama ya? Kok diceritain sih? Aduh, Itu kan malah kita yang pilih. Iya. Aduh, itu udah sepuh atau masih muda? Bibi saya barusan kelas 2, 2 kelas. Kemudian ada satu lagi udah kelahiran. Kenapa sih maksain harus ada C? Karena tuntutan masyarakat. Iya kan pendaftaran, masa ditolak kan nggak Sekolah terdekat kita ya? makan nggak sapa warga kayak SMA tuh Bu. Kita Iya. makan nyapa bener-bener dongkap assalamualaikum. Bangga kali. Nggak sapa warga lewat. Aduh ya. Tahu sih. Iya tahu. Ada Sudah ditolak ya? Ada saya kan masuk Seman 1 Cileunyi Oh, sapa iya. warga. Udah masuk ya? Ya udah naik kelas. Berapa berarti ya? Oh Kelas iya, 2 SMA itu kelas berapa? 11 masuk Iya, sapa warga. Dia Jadi- tahu sapa warga, guys. Iya, tahu. Oh, ternyata kalau KBB tuh kalau SD nggak ada ya? Nggak ada sapa warganya secara luring. Secara luring. Bangga gitu Iya, ya. Dan nggak boleh ditolak ya? Ya nggak boleh dong. Berarti itu Nanti- menghambat apa? Menghambat pembelajaran, menghambat menghambat generasi. pembelajaran, menghambat Kecerdasan kolaborasi sekolah dengan masyarakat, ya kan? Oh gitu ya. Jadi tergantung saat itu banyak anak yang usia Iya, segitu nggak jadi banyak angka kelahiran. anak kelahiran. SD di dekat sini ada lagi nggak? Lumayan jauh. Jadi ke sini ke apa namanya? Mau ke sini paling. Oh, yang lainnya lebih jauh dari ini? Iya, lebih jauh lokasinya. Maksudnya dari rumah penduduk lebih jauh Jadi gitu ya. pada milih ke sini karena mungkin yang terdekat. Oh, pantas. Berarti berbesar hati ya. Luar biasa gitu dia. Tindak lanjut hasil pembelajarannya. Ini diskusi terkait ini. Kan kalau belajar KHD berarti belum sempat ya di apa Diimplementasikan di kelas. Iya, di kelas ini ya. Jadi tapi yakinlah pasti pernah kan setelah belajar KHD, oh ternyata aku udah menerapkan gitu ya, bener nggak? Kan jadi kalau berdasarkan pembelajaran KHD yang udah dipelajari, perubahan apa? Paling lebih ini aja sih, lebih menghargai minat peserta didik ya. Lebih menghargai. Gimana ya? Kayak lebih memberikan ruang gitu di sekolah untuk pembelajaran yang mereka inginkan. Contohnya? Kan beda-beda anak-anak tuh kayak belajar aja. Iya. Ada yang lebih suka melihat video nih. Oh, diferensiasi. Ya kayak gitu. Keren. Terus ada yang Sudah diferensiasi, aku Bo. mah pengennya ngobrol sama ibu kayak gitu. Ya, oh. Lewat penjelasan kita Iya. secara Ayo langsung. gitunya. Ada banyak macam-macam. Jadi mungkin lebih memfasilitasi minat peserta didik kan beda-beda. Iya, menghargai bakat peserta didik. Itu repot nggak? Ya repot banget aja. Kok diceritain?
Ya tapi dijalani aja ya. Iya, Kan iya, gimana? iya. Tapi itu ada kalau anak kelas 5 udah pegang HP gitu. Di rumahnya boleh, tapi kadang sesekali boleh bawa ke sekolah. Oh, boleh. Enggak, terus jadi curhat-curhat lewat HP enggak? Kalau misalkan dengan saya sepulang sekolah, maksudnya gimana? Iya, sepulang sekolah terus curhat lewat WA gitu, Iya. Bu. Enggak Atau sih, nanya tugas. enggak berlebihan, maksudnya cuma nanya tugas, kalau enggak nanya. Tapi sering gitu, sering nge-WA gitu, sering dapat chatan dari Bu. Ada, kayak gini aja misalkan, Ibu besok tanggal 14, Ibu besok pakai baju pramuka. Iya, jelas ya mereka. Kan Ibu udah bikin. Boro-boro SMS juga nanya. Kan udah ada, Ibu udah bikin jadwal pakaian. Dasar ya mereka mah gitu. Suka ada yang ngecek. Dan selalu dibalas. Ya insya Allah dibalas dong. Iya. Nanti sama emaknya. Bu kok ini nggak dibalas? Tapi ada yang kalau kelas 5 masih ada nggak emaknya, ada grup emak kan? Ada grup kelas. Kan nggak semuanya punya HP pribadi. Iya, jadi yang ada emaknya yang suka nanya-nanya seragam. Ada sebagian. Besok pakai baju apa gitu ya? Ya, bahkan kan kalau chat itu nggak tahu itu emaknya yang ngetik apa anaknya. Ya udah saya jawab aja. Iya. Soalnya aku termasuk emak-emak yang suka nanya gitu. Gitu ketahuan. Ini Bu, besok anak pakai gue baju apa ini ya? kelas mana ya? Udah lulus. Sekarang mau SMP. Memfasilitasi ya, bisa memfasilitasi kemauan kebutuhan ya. Kebutuhan pembelajaran siswa sesuai minat dan bakat yang dia miliki. Keren. Ada lagi nggak? Zaman kodrat. Oh, berarti sudah menerapkan itu ya? Oh, bukan menerapkan, maksudnya sebenarnya kalau menerapkan ya pasti ya semua guru percaya kadang. Cuma semua dong. Konsistensinya itu loh yang agak susah. Oh iya, kalau kira-kira yang sesuai dengan kodrat alam sama kodrat zaman apa? Yang udah diterapin sama Bu Reni? Misalkan kan sekarang zaman HP nih. Oh iya. Kadang saya bikin evaluasi soal di Quizizz. Oh, Quizizz jadi bikin like gini keren deh. Guru SMA jangan ini tapi kan tetap konsisten ya, bahkan mereka kayak nggak punya HP mesti pinjam ke emaknya. Kalau keseringan kira-kira saya gimana? Pinjemin nggak bisa, iya makanya tapi jadi sesekali aja gitu. Mereka kan pasti lebih senang ya soalnya lewat HP. Iya. Padahal sarwa ini nggak jawab pertanyaan. Tapi itu beda tuh kan warnanya juga beda. Kertas warna putih. Kudunya kelampu. Evaluasi pembelajaran menggunakan Quizizz. Selain Quizizz ada lagi nggak? Paling itu sih. Quizizz ya, sama dong. Google Form palingnya, kadang. Google Form. Terus anak-anak ketagihan ya? Atau suka pengen. Cuman kan saya harus membatasi juga karena nggak semua peserta didik saya itu punya handphone pribadi kan. Pasti ada yang pinjam. Cuma segitu kan. Pasti pinjam emaknya ya. Nah gitu. Bu minum ya? Boleh. Justru aku yang harus ini loh, harusnya aku yang izin pasti. Evaluasi pembelajaran. Oke. Kalau yang kodrat lama tadi ya, berusaha berarti pernah dong melakukan kelompok-kelompok sesuai minat nggak? Misalnya ada yang suka nyanyi, gimana? Pernah nggak? Paling ya kayak kemarin yang terbaru kayak buat pentas seni aja kemarin kan itu mah bener-bener masih booming ya bulan Juni Juli itu. Ya kayak mereka berkolaborasi sama teman-temannya yang suka nari-nari, yang ikut kabaret ada. Berarti nggak dipaksa ya? Enggak dong, nggak boleh kan? Bukan nggak boleh sih, maksudnya mereka juga kan kalau terpaksa mah nggak enak ya. Kayak saya mengerjakan tugas ini. Ya peserta didik maksudnya nggak memaksa. Tapi memang dari terpaksa jadi terbiasa kan? Ada hal positifnya gitu ya yang dilakukan. Terpaksa bisa Canva jadi expert ya sekarang ya. Jadi narasumber Canva. Jadi bisa aja. Jadi narasumber Canva gitu ya. Oke. Apa saja pembelajaran yang Ibu Reni dapatkan dari modul filosofi KHD Kianjaya Utara yang mendorong Ibu melakukan perubahan perbuatan? Yang itu tadi yang filosofinya apa? Filosofi yang dipakai KHD, itu tadi ya? Ya yang bahwa kita itu membimbing siswa harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Terus kemudian harus menjadi among atau pembimbing yang disebutnya menghamba. Menghamba pada murid. Setuju dengan pernyataan itu? Saya setuju. Soalnya sesuatu hal yang dilakukan dengan
ya sesuai keinginan sendiri itu lebih menyenangkan. Oh, lebih menyenangkan ya. Tapi tetap kan kita sebagai Iya. seorang guru harus tahu minatnya itu positif tidak gitu, Iya, minat iya. si anaknya. Iya. Contohnya apa? Misalkan di sini ada anak apa peserta didik saya yang suka tiktokan. Oh. Tapi sebenarnya itu ada positifnya juga. Iya, Dia ada. jadi bisa ngedit kan? Iya benar dari Itu tuh TikTok ya. ada Ya ada kan bisa hal diunduh, positifnya. nggak usah diupload bisa. Jadi Jadi dia pakai bisa TikTok ya. bisa tahu gitu. Edit video dia ya. Jadi ya. bisa ngedit gitu kan seketuanya. Jadi apaan joget-joget, tapi lihat ada sisi positifnya. Iya. Selama dia masih menggunakan media sosial itu dengan bijak, kenapa Iya. tidak sih? Saya nggak melarang banget gitu. Tapi kalau di pembelajaran mungkin enggak ya. Ini mah di luar itu. maksudnya kalau buat ada mungkin tugas yang pakai video Ya ada. belum pernah memberikan. Gitu. Tapi itu ada sisi kreatifnya bagus ya. Iya bagus. Nanti bisa dikasih. Jadi itu pasti paling pintar itu. Karena dia udah punya dasar bisa edit video. Untuk edit video terus menggunakan dengan bijak ya. Selama bisa menggunakan media tersebut dengan bijak. Oke. Ini kalau respon peserta didik atas perubahan yang Ibu Reni lakukan, ya lebih dan Ibu melihatnya gimana dengan respon? Kayak tadi tuh ya kali ya. Lebih merasa dihargai pastinya Iya, dong. iya. Kemudian berasa si ruang belajarnya itu milik dia aja gitu. Oh iya ya, merasa lebih dihargai, nyaman ya. Lebih bersemangat dalam pembelajaran. Iya. Kebayang gitu ya, pasti sering Bu Reni gitu ya. Baru nyampe gerbang juga udah teriakin aja dalam pembelajaran gitu. Karena nggak ada keterpaksaan ya. Tapi kalau anak kelas 5 ada yang nangis gak sih? Ada yang apa? Nangis gitu. Yang sehari-hari bertengkar apa masih ada? Suka ada tapi kan jarang terjadi. Biasanya mah karirnya omong kalau bahasa gitu. Tapi nggak sampai nangis. Enggak. Ya udah dikasih tahu suka ada. Tapi nggak sering gitu, nggak sampai melibatkan orang tua gimana kan kalau sampai luka, makan itu pasti orang tua tahu. Ini mah nggak hanya ya maksudnya hal yang wajar untuk dilakukan anak SD, tapi kan kita pasti gitu, jangan gitu. Nanti celaka gimana, kayak dimarahin ke mama gitu. Ya dikasih tahu bareng-bareng gitu. Benar. Kalau ini apa hal yang sudah baik dari perubahan tersebut dan apa saja yang perlu diperbaiki ke depannya? Hal yang baik. Ya berpusat pada peserta didik. Iya, pembelajaran terus. Tadi ada ya berpusat pada peserta didik. Masih banyak sih yang harus diperbaiki berpusat pada didik sesuai kodrat alam dan zaman ya. Memberikan pembelajaran sesuai kodrat alam dan zaman. Tadi ada puisis gitu ya. Dan yang perlu apa? Banyak konsisten mungkin kan maksudnya belum konsisten kadang kan dilakukannya kayak gitu. Oh jadi yang perlu diperbaiki itu istiqomah ya? Gitu. Emang pernah nggak istiqomah? Ya, kayaknya kan pasti menyenangkan tadi ceritanya. Enggak dong. Atau capek realita tidak sesuai. Atau dari diri mungkin, bukan dari murid kali ya. Dari diri ya. Dari diri kadang. Gitu atau gimana? Iya, maksudnya kita penerapannya kadang belum konsisten gitu aja. Maksudnya penerapan yang mana? Yang kan tadi udah konsisten ya. Tadi pakai kuisis, Google Form, sewaktu-waktu, terus dengerin curhatan, memfasilitasi. Ya itu pasti. Kalau ditanya apa yang harus diperbaiki ya masih banyak atau tapi masih banyak tapi apa ya maksudnya bingung menjabarkannya. Gitu ya. Ya harus lebih baik aja mungkin dalam pembelajaran terus berinovasi kan. Iya. Nah, itulah kali ya. Kurang konsistennya itu mungkin karena dari diri ada capeknya kali ya. Kayak gitu. Gimana menjabarkannya Bu? Iya dalam pembelajaran yang apa ya?
bukan kurang konsisten sih ya. Gimana ya Yang Bu? diperbaiki itu Kalau ibaratnya misalkan inovasi ya. ada ya, kalau misalkan ada pertanyaan apa yang perlu diperbaiki ya pasti perlu diperbaiki ya. Kayak misalkan kita pelatihan aja terus-terusan ada. Ya, Iya kan tapi berarti. kalau dari ini kan dari fasilitas yang udah dilakukan sama Bu Reni kan udah keren nih. Jadi yang perlu diperbaiki apa gitu. Kalau kurang konsisten tuh mungkin dari boleh kurang konsisten karena kadang karena ini ya, karena diri perasaan ya. dari kondisi Pribadi aja ya. Soalnya kan kalau siswa kayaknya nggak ada capek-capeknya segitu. jangan Ya, terus sama mungkin ini ya menambah apa tadi inovatif. jadi terus belajar aja kan. Terus belajar dalam Belajar hal sepanjang hayat. oh iya betul dalam IT aja ya IT dan oke. Terus ini perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi mingguan? Yang kemarin ya yang pertama ada nggak? Belum belajar ya? Belajar nggak? Kemarin di dua mingguan yang kemarin pertama bukannya ada ini yang sekarang kan nggak ada murid yang kemarin nggak ada murid juga ya? Apa ada? Belum ada. Kita itu maksudnya pas pertama mulai mempelajari modul terima rapot kan? Iya belum kita iya berarti belum ya jawabannya belum ada pembelajaran di kelas setelah mempelajari modul 1.1 itu iya berarti karena KBM belum langsung ya. Padahal di sini apa ya yang asal di Asian ya kan apa ya tadi eta kota kabupaten mana eta PP-nya? Cianjur sana mah kita telepon gitu telepon wah itu benar ini tadi jawabannya ini mencoba menggali potensi dan padahal orang tinggal copy paste nya mau membantunya biar itu menyimpan Hai Pepe semangat bekerja iya kerjanya tuh ngetik sendiri ya jangan yang ngetik CGP di sini malah gini mencoba menggali perubahan konkret ya jadi nanti baru mau dicoba menggali potensi dan bakat yang dimiliki oleh siswa karena berarti karena KBM belum berlangsung gitu kan jadi belum diterapkan ya baru direncanakan gitu tapi sudah direncanakan untuk pembelajaran tahun baru ya ajaran baru ya ajaran baru ya belum ada siswanya kenal dulu juga belum iya betul kalau yang ini apa pembelajaran ini nih kalau aksi nyata udah kan ya aksi nyata modul 1.1 ya walaupun tentang apa baru di Google Drive nggak apa-apa tentang apa saya ngambil boleh tapi ini ya? boleh semua tapi ini maksudnya nggak tahu nyambung nggak tahu sesuai keinginan Ibu Pepe atau tidak sesuai lah. Gitu belum lihat juga guys belum lihat juga udah sesuai mana ya banyak banget ya tadi iya kan ini nih mana ya ini ada oh ini apa ini perjalanan hidup boleh lah yang itu iya emang di situ oh itu perjalanan hidup ada CGP salah satunya iya tapi kan emang benar iya benar yang ini Bu tapi nggak tahu kepake atau enggaknya ya kepake lah mana ya kan ada channel YouTube ya bekas dulu lah saya nggak apa-apa udah saya ada nggak diupload ya bukan di CGP di rupa-rupa kan rupa-rupa suka bingung ya misalkan kebanyakan rupa-rupa mana sih aksinya tak tanya mana ini guys lihat ya sih Abima ini ngambil di mana sih ibu YouTuber nggak punya kayak gitu deh ngambil di mana sih ini tuh ada tapi ini anehnya udah diterapkan mengenai rapat pendidikan tapi kan sebenarnya udah yang kemarin tapi dia masih nyambung Cak Abima dengan filosofi KHD menikmati akunnya tapi maksudnya ya ada aku bawa orang nggak tuh orang mau bikin atau lu penting mah masih masuk gitu ya iya di sininya juga kan
mendokumentasikan kontribusi nyata penerapan Apanya? Nggak apa-apa. jadi izin. Lah aku juga hal yang unik kok yang aksi nyata seperti satu. Jadi Apa kayak tuh? dulu, tahu ya video pembelajaran. Oke, terus langsung. Ini mah video ya? Iya, ini udah video udah di-download tapi ini all editing kan, Pak. Karena bisanya Apa masih ya? itu. Ini tapi keren loh. Aku baru tahu lah ada lagunya gitu. Jadi di upload dulu ya. Kalau Canva itu kan berbayar ya yang. Ya kalau nggak belajar biasa kayak dia harus belajar. Tapi Kemendikbud terima kasih. Oh iya, keren guys. Ini Canva. PP-nya gaptek. Ini lebih expert. Aduh, oke. Sip. Oh, bisa Jadi lah. ngambil temanya itu tentang rapor pendidikan. Salah satu yang tertuang di rapor pendidikan kan ANPK. Iya. Gitu. Bisa, orang aku juga ceritanya dulu ya. Nah ini juga. Ya belum ada kan. Apalagi pandemi pas pandemi. Ya jadi Murid tahu nggak tuh? Betul. Oke. Oh iya, keren. Udah ngerti foto bercerita juga ya dia ya? maju-majuan aja. Keren guys, belum diajarin udah tahu dia foto bercerita. Asli nama sih perlu banyak Oh, belajar. ada foto-fotonya. Keren lah pokoknya. Nanti tinggal di-upload di YouTube ya. Belum. Ini baru masukin Google Drive tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Belum pede. Kalau misalkan yang dulu di Latsar itu karena mesti di YouTube, jadi di-upload di YouTube. Harus lah di YouTube lah. Punya kan ya. Asal malu. Jadi jangan bikin baru, udah lama aja. Asa era gitu, Ah. upload di YouTube teh. Satu Jadi hal ya, kayak satu belum hal pede. nih. Satu hal kalau ada orang bilang asa era ya, atau asa tapi- malu karena di upload di YouTube, pertanyaanku adalah emang ada yang nonton? Iya sih, pede banget tadi ya. Tapi emang takut, guys, maaf ya. Tapi emang bener tapi kan? emang takut ada yang nonton. Soalnya Kenapa takut? takutnya teh nggak nyambung sama kan kadang suka kalau pas lihat tugas kadang kayak Reni aja sama rekan-rekan CDP dia mah jadi kayak ambigu loh. Menurut rekan A ini gini loh tugasnya. Ya, kalau itu semakin banyak dikomentari itu berarti kita semakin perhatiin. Iya sih. Gitu, iya. Tapi kalau kita nggak dikomentarin, kayak misalnya gini, kalau punya sesuatu produk kayak gini ya, Udah dipamerkan. misalnya udah dipamerin, terus nggak minta komentar saya kan, terus saya cuma bilang mantap, keren. Eta Cirining tidak melihat, karena saya langsung ketik, harusnya komentar yang bagus itu adalah komentar nyata, misalnya memang dia keren, oh ini keren, videonya bagus gitu ya. Tapi ini kok nggak sistematis ya, nah itu berarti memang dia ngelihat karya kita kan, dia bisa komentari kenapa nggak sistematis, berarti kan dia bukan karena dia julid, tapi karena melihat. Nah tapi kalau yang dicurigai itu yang mantap, jempol gitu, nah itu curigai, berarti dia nggak lihat. Justru kalah membangun ya, walaupun kadang bikin sakit lambung banyak, asam lambung naik. Itu sih, jadi keren. Nanti masih seadanya aja. Pokoknya nanti aksi nyatanya udah di ACC ya, udah ngerjain ya. Kita tulis, ditunggu aja di channel YouTube aja. Oke. Nah sekarang pembuatan, masuk yang ke C ya. Iya. Pembuatan kerangka portofolio nih. Iya. Nah ini karena Bu Reni itu keren banget ya, udah punya Google Site loh. Ya PP-nya juga kagak nerusin. Kagak nerusin ke Google Site ya. Jadi punya ya, media yang digunakan oleh Bu Reni adalah Google Site ya. Iya. Nanti Google Site-nya diterusin ya. Sayang loh kalau cuma buat PGP doang. Iya, insya Allah. Mana menggunakan Google Site. Oke. Semua tugas paling profil komponen yang di itu apa? Profil, aksi nyata aja. Profil terus Aksi nyata. aksi nyata. Aksi nyata yang udah diupload ya. Kalau seperti apa bentuk penyajian portofolio digital yang akan Bapak Ibu buat? Reni itu, jadi itu maksudnya gitu. Soalnya Reni ini enggak bentuknya apa? Seperti bingung seperti apa bentuk penyajian yang akan Bapak Ibu. Maksudnya penyajiannya dalam bentuk apa? Video tulisan. Oh, video ya, video kan saya. Tulisan. Iya, maksudnya eta kan Google Site kan bisa artikel gitu maksudnya. Kayak nulis di koran gitu.
nulis di artikel kayak Kompas, Siana gitulah. Kan lebih banyak upload video kan? Ngetik tuh di Google Site. Itu kan? Paling cuma profil Iya, profil nama. Tapi kan nggak bikin artikel kayak Word gitu, kayak ngetik Word kan? Berarti videonya, video. Tapi nah ini nih komponen. Nah kalau bisa nanti komponennya kalau bisa iya, semua tugas kalau bisa. Iya. Kalau enggak mah ya udah senjata aja. Kalau bisa nanti bisa dijadikan kenang-kenangan ya kan. Kayak baru ini aja belum yang dibagus. Lihat orang-orang mah kan mungkin karena udah bisa ngutak-ngatiknya yang ininya tuh bisa gerak-gerak. Oh nggak usah, aku juga nggak gerak-gerak. Bisaan justru malah penasaran. Iya, profil itu biasanya di itu deh Fungsinya biasanya di itu ya ada itu kan ada pakai mendatar gitu ya. Ada yang dari sini yang garis 3 bisa ya, ada settingannya ya gitu. Tapi kalau aksi nyata aja ini aja udah cukup. di sini kecuali kalau mau pakai modul 1 gitu yang aku bikin tadi nggak selesai tuh loh. Waktu lokal kan pisah modul 1 model 1.1 terdiri dari mulai diri gitu, pengennya gitu tapi tadi siap gitu, pengennya sistematis semuanya ada di situ, ada lengkap. Enggak. Jangan ditiru, yang itu maksud dia jangan ditiru. Oke, berarti ya video. Terus ini udah deh kita ke dalam pembuatan PCGP mengikuti panduan. Sudah mengikuti panduan dia mah. Berusaha mengikuti. Ya, berusaha mengikuti. Padahal Chan bisa, tapi kan Ren itu tahu Google Site pas masuk lokal kemarin. Keren. Justru malah tahu Blogspot tuh lebih awal kan sama ya fitur itu juga kan sebetulnya. Sebenarnya kalau lebih mudah mending Blogspot sih, lebih mudah. Cuma kan biar laku kali ya Google Site-nya dari ID. Dari perusahaan Google Iya, makanya. Tapi kalau lebih mudah mah Blogspot sih. Enggak apa-apa punya Blogspot. Dulu tapi nggak tahu udah lupa password. Udah lupa emailnya yang mana. Tapi pakai ini aja deh. Udah upload aksi nyata aja. Tinggal diupload udah dikerjakan kan, cuman belum dimasukkan ke dalam aksi nyata di modul 1 itu cuma 1.4 yang ada upload di LMS. Oh iya, jadi sisanya 1.1, 1.2, 1.3 di sini aja tinggal dilaporin ke PP. Oh jadi dari 1.4 sampai beres apa enggak? Enggak, ada lagi nanti loncat lagi 2 kalau nggak salah yang pembelajaran diferensiasi gitu ya. 2 itu 2 titik berapa itu? Jadi mungkin cuma 1 di antara satu modul 1 gitu. Iya, jadi lebih banyak aksi nyata yang tidak di LMS gitu ya. Di upload ya, enggak. Yang tidak Jadi lebih banyak di luar LMS kalau aksi nyata. Enggak tahu yang 2 titik berapa ya. Enggak, 1 modul ada yang 2 juga sih, tapi kalau yang modul 1 modul ada yang aksi nyata. Bukan, maksudnya kan kuduna banyak aksi nyata mah setiap 1.1 kan ada, 1.2 kan ada. Aksi nyata kan setiap 1 titik. Setiap modul. Iya, bukan setiap modul, setiap 1.1, 1.2, setiap modul ada aksi nyata. Yang di upload yang modul 1 cuma 1.4 gitu. Nanti yang 2 ada 2.1, 2.2, 2.3 kan. Di upload nggak apa 2 titik berapa? Antara itu. Terus nanti 3. Nah itu juga ada, tapi yang lainnya mah makanya kenapa butuh digital, portofolio digital itu karena itu gitu. Soalnya kan kalau pakai Google Drive ya jarang ada yang mau bayar per bulan lah, bahkan cuma 15 GB. Belajar ID mas itu? Iya, kan sekarang nggak tahu ya nantinya. Kalau dia berangkat gimana? Hilang itu data. Kan asal nama unlimited data. Iya. Sekarang kan apa ya? Ada ya? Dibatasi. Ada. Jadi limited. Tapi nggak 15 kan? Enggak, lebih besar. Asal 100. Gitu kalau nggak salah limitnya. Ya bagus lah gitu. Tapi kan nanti kelamaan jadi 15 ya kan? Hilang itu data. Jadi kayak gimana biasa. Iya, makanya kalau yang Google Site itu ya kelebihannya itu nggak hilang selagi nggak lupa password. Siap. Simple. Oke sip, berarti beres ya portofolio ya. Kita ke peta posisi diri yang ada kertasnya itu, tapi nggak ditagih sekarang, tagihnya P4 kalau nggak salah.
Proses pendampingan ya, pertanyaan dari posisi diri ya. Jadi kalau untuk misi itu, jadi mau pakai ada pertanyaan pemantik dulu ya. Kompetensi apa yang sudah baik? Jelaskan Itu alasannya. teh maksudnya kompetensi yang Jadi pedagogi profesional bukan? iya sih, proses pendampingan ini PP mengajak CGP berdiskusi untuk mengetahui peta posisi diri. Hasil peta posisi diri menjadi dasar bagi CGP dalam merencanakan pengembangan diri yang itu ya. Pertanyaannya tuh kompetensinya ya aku bisa apa gitu, bisa pedagogi, bisa semua, bisa Kan yang opatnya mungkin sama kompetensi anu profesional. jangan itu teh. Nggak usah Jadi pakai itu kumaha nggak kumaha apa-apa. Lu kompetensi bisa, naon atunya? Bu Reni bisa apa weh gitu, sebutkan. Tahu bisa masak gitu. Bisa jajan kan aku paling expert. Ya, ada hubungannya. Tapi Ada hubungannya. Toh. bisa. Tadi bisa apa? Bisa Nah, merancang. jadi kan tadi sempat googlean ya Bu itu. Ada kan kompetensi pedagogi, kepribadian, Ya, profesional, iya, sosial. ya. Ya, Tapi mungkin. ini sih menurut aku mah lebih ke apa ya, kelebihan Bu Reni aja. Kelebihan Bu Reni misalnya Ya, mungkin saya bisa bisa menjadi- menguasai kelas gitu misalnya Bisa kan. menjadi fasilitator peserta didik, mungkin yang maksudnya Oh, mengembangkan pakai minat kata-kata mereka. lugas aja, jangan terlalu tinggi. Fasilitator terlalu tinggi. Saya bisa Apa tuh? ini aja. Mendampingi, membersamai namanya. Bukan tadi apa sih? Menguasai kelas kan? Iya, boleh. Sangat menguasai kelas kan? Ih, meni sangat. Ya udah menguasai aja deh. Menguasai kelas kan? Terbukti dengan alasannya. Ya, menguasai kelas, jadi bisa memenuhi pembelajaran sesuai dengan Keinginan peserta didik kan? minat peserta Bisa, didik. bisa melaksanakan ya, bukan memenuhi ya. Pembelajaran yang sesuai dengan minat bakat siswa ya, bakat peserta didik. Ada lagi pasti banyak Bu. Metode pembelajarannya gimana? Bisa apa? Membuat apa? metode. Media ya. Oh, media. Atau apa gimana? Kalau Apa? itu disebutnya Contohnya apa? Kalau misalkan kayak kita evaluasi pakai quiz, apa itu bisa berinovasi dengan Oh, apa iya, itu? Disebutnya apa ya? Media atau apa? Ya, itu mah Memanfaatkan TIK mungkin ya. memanfaatkan teknologi ya. Dalam pembelajaran gitu aja Iya, maksudnya. iya. Hari metode kumaha? Ingat metode teman ceramah terus. Betul. Jadi mengatah kata-kata. Be- Enggak ceramah terus. Apa game? Pernah game kan? Pernah game apa ya? Game. Paling Rani taunya Wordwall. Nggak mesti harus IT. Ini Oh, anak muda game. banget sih. Iya, atau gimana? Nggak Masa boleh. game lewat diskusi kelompok kayak Iya. gitu. Kalau metode pembelajarannya kalau di kelas gimana coba ceritanya? Ya misalkan mengetahui dulu materi pembelajarannya apa. Terus Misalkan kira-kira nih yang lebih menarik gimana gitu? Apakah bawa anak-anak keluar? nah itu metode. Keluar kelas kayak Iya. misalkan ini geninganan apa namanya? Tumbuhan, hewan. Biologi banget ya. Misalkan tentang apa jenis-jenis mata pencaharian di lokasi daerah tempat tinggalmu. So, kamu cari ya dikelompokkan sama saya metode pembelajarannya keren. gitu. Jadi boleh misalkan keluar kelas gitu tapi tetap belajar kan walaupun di luar kelas. Oke, jadi dia mengamati sekitar nih mata pencahariannya kan pasti ada pedagang kayak gitu, ada yang guru kan ini juga mata pencaharian ya kan? Kan mata pencaharian di lingkungan sekitar tempat tinggalmu ya, termasuk saya guru, ada lagi yang di luar pedagang. Berarti kan nggak ceramah kan? Berarti dapat membuat metode pembelajaran berbeda-beda gitu ya. Lebih menarik modelannya. Ya. Dan lebih menarik ya. Kompetensi yang perlu ditingkatkan. Ya harus lebih profesional mungkin ya. Profesional dalam hal apa tuh? Ya kayak mengikuti pelatihan baru kan otomatis dapat ilmu baru juga. Kayak ini ya pelatihan sekarang ya. Kan kayak apa? Jadi enggak gimana ya?
Katak dalam kurung Kumanya gitu. jadi tong bosan-bosan mencari ilmu, menurut yang harus ditingkatkan yang mah. Oh gitu. Jadi Apa ya kata-katanya? belajar sepanjang hayat gitu. Iya, emang benar kan? Kompetensi yang perlu ditingkatkan, meningkatkan. Apa tadi kok profesional? Ke profesional, terutama dalam pengembangan diri, menurutnya. Contohnya ngikutin pelatihan gitu ya. Kan ikut CDPG sebenarnya pengembangan dirinya, Iya, banyak betul. ilmu. Iya betul, meningkatkan. Betul. Kan iya tinggal ngetik orang teh. Serius, dari awal misalnya saya abi kudu ngetik naon, iya teh bingung, iya kan lebih ka 1000 kata, 2000 kata. Oh, keren ya. Sama dulu angkatan. Sama aku. Keceprok we, di copy paste we di atas, ditaruh di tengah. Tapi kokonya mesti ditaruh di tengah. Isu. Nih, bapak dan ibu ketahuan ibu kata ibu nurung teh apa nih? Meningkatkan kompetensi sebagai guru ya, seperti mengikuti ya pelatihan ini ya, latihan CGP dan lainnya. Terus setelah Anda mengetahui umpan balik tersebut, jadi aku harus kasih umpan balik dulu berarti ya. Ya pokoknya kalau menurut saya ini ya Pak, Bu Reninya udah keren ya. Jadi dia bisa menguasai kelas, murid-muridnya bahagia aja ya, belajar sama Bu Reni, menantikan Bu Reni, terus memanfaatkan teknologi, ada tadi pakai Quizzes, Google Form, terus yang lain kali ya, game yang lain juga. Terus dapat membuat metode pembelajaran yang unik ya, berbeda dan lebih menarik. Kayak belajar di luar kelas, ada tip wawancara dan bukan cuma guru sebagai sumber belajar utama ya kan, tetapi dari lingkungan, dari masyarakat bisa gitu. Terus kompetensinya tuh katanya ini ya, mengikuti pelatihan CGP ini dan pelatihan yang lain untuk meningkatkan kompetensinya sebagai guru gitu kan. Jadi kalau sebenarnya saya tuh guru banget sih ya. Satu kata buat Bu Reni tuh guru banget gitu ya. Berarti kalau guru banget, sayang sih kalau cuman murid di sekolah Bu Reni yang merasakan kepindahan Bu Reni, ya kan? Jadi kira-kira apa? Ini ada pengembangan dirinya gimana tuh? Kalau menurut kan tadi harus kan dapat umpan balik nih dari PP. Kan aku ngomong gini, Bu Reni itu guru banget gitu. Guru banget kan, jadi guru ideal banget lah, guru ideal yang memang dinantikan oleh murid-murid. Nah, kan kayaknya nggak adil kalau murid yang di kelas 5B misalnya yang dapat ilmu dari Bu Reni gitu, ya penyampaian Bu Reni. Jadi kalau ilmu mungkin bisa dapat dari mana aja, tapi kan cara penyampaian guru itu kan yang unik kan. Nah kalau cuma Bu Reni cuma buat berapa? 30 berapa muridnya? 30 siswa yang kemarin, yang sekarang insya Allah 33. Berarti 33 itu kan yang merasakan kebahagiaan bersama Bu Reni itu yang 33 kan? Sedangkan siswa yang lain gimana? Nah, jadi apa itu? Pengembangan diri apa yang bisa Bu Reni lakukan supaya gak cuma 30 anak yang ngerasain tiap tahunnya ngerasain dengan Bu Reni, tetapi kudu banyak anak kumaha. Ya tuh, kumaha tuh. Jadi apa gitu loh? Kudu jadi apa? Biar ilmunya bisa disampaikan ke orang lain. Jadi kalau bisa ngajar, kita suka ngajar nih, kita suka ngajar, kita tahu nih metode-metode pembelajaran yang menarik gitu kan. Terus murid tuh senang kan sama kita ngajar kan. Gimana ya? Tapi supaya ilmunya itu nggak cuma di sini aja. Bukan di sini, di kelas ini doang. Bahkan di kelas sebelah juga belum tentu loh. Jadi kumaha Kan itu pertanyaannya. Ya, setelah Anda mengetahui apa bisa
bisa melalui berkolaborasi dengan guru lain supaya bisa menerapkan hal yang sama. Berarti berbagi praktik baik, jadi mesti ini loh Reni udah menerapkan ini di kelas Reni. Bu, kayaknya anak-anak di kelas ibu juga bakal menyenangkan deh kalau kayak gitu. Bisa nggak sih? Bisa, berarti berbagi praktik baik ya. Dengan rekan kan supaya diterapkan juga di kelasnya gitu. Gitu berbagi praktik baik. Hampura mau nyambung soalnya ada nyambung. Nyambung. Kadang abi makrik. Ari neng nyambung, karena ikutan nyambung. Jadi nyambung kan, sama-sama nyambung soalnya ya. Jadi berbagi praktik baik yang masuk ke lubuk hati yang mendalam seperti itu. Dalam satu sekolah bagus dong. Ya kalau misalkan dengan gugus ya masa harus belajar dulu dengan di sekolah, nanti berbagi praktik baik dengan rekan guru dalam satu sekolah ya. Rekan guru dalam satu sekolah. Terus terlebih dahulu Mamaran setelah untuk hal yang lebih selanjutnya ya. Untuk selanjutnya bisa berbagi. Setelah SD gugus. Setelah ya ada lagi. Di atas gugus apa? Mungkin berapa SD? 6. Ada yang 6, ada yang 7. Desa. Bukan, satu desa. Bukan. Jadi di satu kecamatan misalkan ada sekitar 40 SD, saya nggak tahu. Misalnya. Nah, jadi ada dibentuk aja misal 7 gugus. Nah, berarti jadi 40 dibagi 7. Misal. Gitu. Jadi misalnya kayak gugus ini aja di sini nggak tahu 6, nggak tahu 7 SD. Gitu. Jadi bukan masalah desa ini ya. Bukan masalah desa. Kecamatan karena kebanyakan SD jadi dibagi gugus. Jadi gitu. pertama SD saya dulu, lalu gugus. Setelah gugus baru mungkin kecamatan. Nah, SD yang kumpulan dari gugus teh kecamatan ya. Dari kecamatan langsung ke kabupaten. Bisa berbagi dengan rekan guru satu gugus gitu ya. Yang di atas sekolah dulu ya. Iya setelah satu sekolah. Yang pada gugus sama ya. Yang sama. Terus ada impian selanjutnya nggak? Impiannya kalau misalkan jadi pengawas impian. Ya itu yang kuharapkan jawabannya. Tapi rasa terlalu tinggi. Jadi kalau lebih misalkan suka kepala sekolah. Kalau misalkan mau celetuk itu kayak yang gimana bisa terlalu tinggi atau gitu. Apalagi kan saya anak baru. Ibu sama anak baru jadi baru. Ya, anak bawang gitu. Jadi pas bawangnya mau nggak diaku mulai ke sekolah itu diakuin gitu. Baru dari tahun 2020 4 ya, Bu Reni tuh keren banget ya. Lulus langsung diangkat nih kayaknya. Iya. Jadi lulus kuliah itu jadi belum tahun. Enggak tahun berapa lulus? Lulus kuliah 2013. Terus kan belum. Berarti di sini nggak honor? Iya. Nggak dapat. Jam. Nggak dapat ini. Jadi kan kepala sekolahnya orang lain. Ya kan berarti nggak semudah itu dong, nggak. Iya untuk ngikutin honor ya. Jadi. Tapi memang dulunya udah full. Full, jadi emang susah masukin yang baru. Jadi saya nggak bisa masuk aja pokoknya. Pas kebetulan ada tes CPNS 2020. Ya, jadi kan masih ada honorer beberapa di sekolah ini. Iya. Otomatis kan dia membuka pendaftaran buat ASN PNS. Nah, saya coba daftar ada ini. Ada pilihannya emang. Ada pilihan. Jadi dulu itu SD mana yang mau kamu lamar? Iya. Saya pilihnya SD ini, alhamdulillah. Jadi keren. Gak bisa ditolak kan? Nggak bisa itu. Jadi, mau sejulit apapun tetap aja nggak bisa ditolak. Ceritanya. Keren guys. Mantap. Aku juga dari ibu rumah tangga. Sama sepupu didaftarin. Sepupu yang daftarin nggak dapet. Ibu teh jadi pertama. Kalau waktu pertama itu pengangkatan ibu sekolahnya di mana? Apa ya? Iya maksudnya waktu KBB dulu, KBB dulu tuh nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan pilih sekolah. Kalau dulu mah pasrah dan pelajarannya juga umum. Jadi mau jadi dokter, mau jadi apa, mau jadi pegawai dinas, mau jadi guru mau guru apa, nggak ada biologinya lah. Guru biologi juga nggak ada biologinya, guru IPA juga nggak ada gitu. Jadi pelajarannya sama kayak mau ngelamar PNS dokter sama. Bidan sama.
mau tesnya dinas ini sama gitu, jadi umum gitu. Ibu pertama diangkat di sekolah mana? SMA 1 Ngamprah. Oh, berarti udah di Bandung Barat itu teh udah menikah atau sebelum menikah? Udah nikah, udah punya anak. Udah punya anak kan ibu rumah tangga. Sama kayak Reni. Soalnya honor di mana-mana ditolak. Dan penuh atuh. Susahnya emang. Iya kan, apalagi kan yang diincar SMA. Susah lah kan SMA makan jarang bahasa baca. Biasanya kalau bukan anaknya susah. Kalau bukan anaknya di situ. Tapi Reni juga pas pertama ke sini masih kepala sekolah yang pas Reni lulus kuliah. Iya. Jadi pas Reni lulus CPNS itu kepala sekolahnya teh masih pas yang kuliah, pas Reni lulus kuliah itu gitu. Cuman emang dia nggak bisa bantunya karena emang full nggak mungkin dong nyingkirin guru, maksudnya walaupun kita ada sudah ya, itu sama-sama honor kan. Ya, jadi lebih menghargai ya udah rekan kerja lama, jadi ya saya juga yang mau daftar kan harus tahu diri lah gitu. Iya, dulu. Tapi sama sih, sama boro-boro yang udah jadi PNS juga mikir dulu kalau mau nyingkirin honorer kan ya. Saya juga kan gitu, tapi saya nggak nyingkirin sih, kan nambah rombel. Jadi ada kelasnya, jadi nggak ada B gitu kali ya dulu. Jadi nggak yang nggak enak saya masuk itu nyingkirin yang honor loh, nggak dapat cerita kayak gitu. Alhamdulillahnya mulus pokoknya ya. Walaupun ya maksudnya kalah, misalkan tesnya kalah dari tapi kan nggak menyingkirkan dia bekerja di sini gitu. Iya. Pokoknya ini terus berarti nanti boleh ya nulis pengawas ya di situ ya. Boleh, nggak apa-apa. Dan sekarang mah muda-muda, Bo. Emang mau sih ada kepikiran ya kalau saat ini mah ya belum lah, maksudnya dari kayak ilmu yang Reni miliki, tapi kan kayak belum mumpuni aja karena masih baru. Tapi kalau kan nanyanya tadi impian kan. Betul. Terus lagian yang menang tetap Bu Reni. Soalnya kan syaratnya GP. Di sekolah ini yang guru penggerak dirimu. Iya, belum ada. Udah mungkin di Cipongker bisa dihitung jari yang guru penggerak. Untuk saat ini, kebijakan saat ini kebijakan saat ini kan harus ada sertifikat BP. Jadi ya itu kayak golden ticket gitu aja, dimanfaatin nggak apa-apa. Jadi pengawas di kemudian hari gitu aja ya kan. Nanti ditulis aja gitu kan. Pokoknya keren deh Bu Reni lah ya. Udah gitu atuh daripada minder. Oke, kita di akhir ya. Ini melakukan refleksi ya pada pendampingan ini. Pembelajaran atau ide baru apa yang Bu Reni dapat setelah sesi pendampingan ini? Yang ada didapat apa ide atau pembelajaran? Tidak sama pokoknya mah setelah pendampingan bersama Bu Eti. Iya, betul. Apa ya ide yang didapatkan? Gak ada. Gak boleh gitu dong. Oh, gak boleh gitu. Kata ibu tadi juga, Reni kan yang tadinya ngupload tugas kayak malu-malu gitu. Iya. Terus pas Reni takut ada yang nonton, emang ada yang nonton video kamu? Dalam banget ya? Enggak, maksudnya jadi justru ada, justru gini ada plus minusnya ya. Jadi harus lebih percaya diri aja mungkin ya. Sebetulnya bukan masalah siapa yang akan nonton dan ditonton. Toh yang mencari itu lagi butuh inspirasi kan, kayak kita buka YouTube sesingkat pencarian kan. Terus gimana YouTube kan ngasihnya? Iya, jangan marah sama YouTube. Kita secara tidak langsung memberikan gini ya yang berbagi itu indah saya. Kalau pinter sorangan biasa. Pinter buat banyak orang itu luar biasa, dan nanti lebih pinter lagi. Pengen tahu nggak ceritanya? Satu lagi ya. Pertama kali saya ngupload video YouTube, kan autodidak ya, pas pandemi gak ada yang ngajarin, lihat sama lewat channel YouTube belajar. Sok pede gitu ya. Upload ya waktu itu cuman pakai ini aja, pakai Camtasia kalau nggak salah, aplikasi yang ada di laptop. Apa namanya? Camtasia, rekam layar. Jadi ada cuman PPT gitu. Terus aku ngomong gitu, ada orang kecil itu Camtasia kan. Pakai aja, tidak pakai ilmu ya, maksudnya ya udah tinggal pakai aja aplikasinya. Terus kan diunduh kan di Render ya, diunduh kan. Habis diunduh kan pertama kali itu upload Juni 2020, upload video pembelajaran pertama kali itu. 4 tahun yang lalu. Ya, kan waktu pandemi gitu teh.
asalnya gaptek, asalnya alergi dengan ini nih laptop, alergi banget pokoknya, apalagi bikin video alergi banget karena tuntutan dari murid ngomong pengen pembelajaran gimana sama Bu Eti walaupun jarak jauh, pengen dengar suara Bu Eti, kan gak mungkin di voice note-nya, pokoknya di voice note gitu kan, jadi akhirnya bikin video nih, nah belajar sendiri, terus apa Kak? Iya, jangan salah, seminggu laptopnya nggak mati, seminggu sampai nge-hang laptop. Panas, dioprek terus atau kemana? Seminggu dioprek, nggak kan saking pengen ngertinya, nggak ada guru ya, jadi ya gurunya YouTube ya gitu, terus udah kayak gitu kan ngupload nih, tadi nih ngupload, dicek kan, kalau setelah ngupload kan pasti suka ngecek kan, tapi aku upload dulu, nggak di upload dulu, terus aku ngecek di laptop kan otomatis ngeceknya, wah baik-baik aja nih, kayaknya abis itu di-share lah ke murid kan. Si linknya tuh, link itu. Ya, di-share ke murid, ternyata ya itu di luar dugaan. Di luar dugaan, bentar belum selesai. Yang komentar, jangan salah, bikin asam lambung semua. Itu semua nggak ada komentar bagus satupun. Dari berapa komentar ya waktu itu pas awal-awal ya. Karena kan subscribe-nya juga baru 30 orang. Nah itu tuh komentarnya jelek semua. Ngomongnya gini, ini apaan sih? Air terjun. Gak ada suaranya, kayak suara air terjun. Semua ngomong gitu. Kan bingung, nah disetel sendiri kan ada suaranya. Setelah dibuka pakai HP, ternyata air terjun. Kok bisa? Gak ada suaranya aku. Kok bisa gitu? Tapi dicek di laptop ada. Dan ternyata setelah habis itu aku pasang headset nih di laptop, di HP ya, dengerin ada suaraku. Apakah itu video yang bikin asam lambung naik? Aku hapus? Tidak, pantang menyerah. Langsung di deskripsi tulisin pakai headset. Jadi itu namanya pembelajaran. Jadi nggak apa-apa, asam lambung memang naik. Bisa nggak ada gini semua nih. Kenapa? Dia nggak ada suaranya tuh. Ya Anda pembahasan. Jangan ya teh. Masa gue ini bohong. Iya, cek aja di channel aku di Eti Yunisi di yang video pertama Juni 2020. Iya. Tanggalnya 21 kalau. Karena ditanya ke Teh Kartini waktu itu, ini loh Pepereni, terus dia screen enggak screen, dia itu nge-share salah satu video yang ibu upload di YouTube. Sereni lihat subscribernya 20.000. Wah, YouTuber nih, cek lagi gitu. Ternyata pas pertama ketemu pas di Locarno. Temennya yang make up ini. Iya. Ya hebat itu. Ya itu awal mulanya, bayangin itu dari subscriber 30 ternyata viral gara-gara apa? Gara-gara gak bisa didengerin. Ternyata ada yang dislike. Itu yang kayak gini tuh, wah banyak banget. Setelah itu dikasih deskripsi, apakah itu video langsung aku malu terus dihapus? Enggak, pantang menyerah. Kenapa? Karena aku seminggu bikin video itu. Kenapa mesti harus dibuangkan? Terus aku udah nanya, jangan salah. Nanya juga ke ahli-ahli IT, tadi yang bisa menyelesaikan. Nanya sampai ketemu langsung di sekolahnya, ketemu ya sama yang ahli IT, gimana ya ini gitu, dilihat itu nggak ada yang salah. Kenapa ya? Tapi kenapa cuma suaranya kayak air terjun gitu. Terus apakah dihapus? Ya kagak, kenapa nggak bisa buat cerita kan? Insya Allah nanti dicek. Iya, pokoknya kalau di 2020 deh, Juni kalau nggak salah, tanggalnya 21 deh. Ingat banget pertama kali. Itu teh Camtasia sebelumnya, habis itu aku pakai aplikasi itu yang video scribe yang pakai tangan. Malah Rani nggak tahu. Oh iya, jadi nggak ada orangnya. Aku kan nulisin ini ada tangan bergerak sama pensil. Ya pernah lihat. Nah itu akhirnya aku mendalami itu, dan itu sama laptopnya seminggu nggak bener-bener kayak sampai itu si laptop tuh kayak minta istirahat karena panas kan gitu. Nah dari situ itu juga sama dihujat. Yang pertama suara musiknya lebih keras daripada suara aku. Jadi nggak kedengeran. Apakah itu video bisa diedit? Nggak bisa kan? Kalau udah diupload itu nggak bisa ya. Dan apakah dihapus? Kagak. Enak aja. Aku aja mikirnya sampai. Kan rendernya lama waktu itu tuh kalau nggak salah satu video. Kalau di Canva kan cepet ya. Iya, dan ini mah serius. Maksudnya jalan gitu kan, terus langsung keunduh kan? Nggak nyampe setengah jam, 1 jam. Itu percaya nggak? Sejam paling cepet. Ibu mah mungkin durasinya lama.
Enggak, kalau Nyampe paling lama 10 menit nggak itu? enggak, paling lama itu video itu 7 menit. 5 menit Bang. 5 menit. Tapi nggak bisa lama Iya, gitu ya. memang aplikasi itu untuk trainer itu butuh sejam itu paling cepat. Ya. Kayak sekarang ibu atau ngasih ya, Apa? upload Sekarang lebih channel suka YouTube. Pak. Apa? Kenapa? Sekarang lebih ke upload apa aja gitu di channel YouTube ibu? Oh, lebih pembelajaran aja di kelas. Jadi si anak-anak ini dia suka sama saya itu salah satunya adalah kayak masuk TV sudah. Jadi selama jadi ini pembelajaran sama kayak ibu gini aja, sama ibu dokumentasikan kayak gini kita Iya, lagi pendampingan. kayak itu kan di video kan. Langsung ibu edit gitu ini. Nggak perlu ngedit sih, nggak pernah di. Wah, itu berarti bakal durasinya bakal lumayan panjang. Iya, panjang. Kalau ini kan bisa kan sampai sejam juga bisa. Dengan dia edit dari foto. Tapi kalau pembelajaran durasinya sih memang suka panjang setengah jam gitu ya. Tapi kan nggak videonya nggak semua, nggak langsung bagian apanya. Cuma bagian dia presentasi gitu. Pas aku ngajar juga kadang nggak ada gitu juga. Kecuali kalau anak ada yang tak suruh, ibu lagi pengen di video nih pegang gitu. Paling cuma 5 menit gitu. Nanti stop ya gitu. Udah stop segini aja, ada penjelasan yang memang harus disampaikan gitu. Itu aja. Itu si anak suka. Apalagi kalau misalnya main TikTokan baru kan nggak apa-apa. Kan sekarang yang viral-viral itu banyak kan guru SD malah. Tapi Abi mah serius ada salah satu ide sih yang Rani terbersit di hati Rani. Selain kita sebenarnya upload kayak gitu teh kayak kita berbagi juga kan. Iya. Ya ini mah maaf sih. Kayak kita bisa nambah penghasilan juga kan kalau emang sesuai standar yang misalkan kayak kita pakai media sosial TikTok tapi isinya konten-konten pembelajaran selain kita membagikan info apa ya yang misalkan yang biasanya endorse sih kalau TikTok endorse gitu. Misalnya dihubungin ya kalau TikTok sementara belum pernah ngerasain, cuman pernah ada yang nge-DM kayak minta privat gitu. Terus minta privat biologi gitu. Terus ada yang nge-DM dari bimbel, itu bukan endorsement. Bu, nanti kalau misalnya ada peminat biologi, mau nggak Bu Ibu privat gitu. Maksudnya Ibu masuk ke bimbel kami dari gitu. Ada. Jadi kalau si TikTok itu lebih ke endorse, kayak IG endorse dan terus kalau misalnya YouTube AdSense, jadi ada iklan itu, AdSense itu dapet. Tapi dapetnya kalau guru YouTuber tuh nggak setiap bulan, kan itu teh cairnya kudu $100 nih. Untuk dapat $100 ya teh lumayan. Itu berbulan-bulan kalau guru teh. Bisa 3 bulan, bisa 8 bulan baru cair. Ini udah pernah apa ya? Merasakan AdSense YouTube dari 2022. 2020 mulai. Dari cairnya itu kalau nggak salah 2021. Bisaan Ibu? Serius? Iya, tapi lebih baik ngerasa ya. Saya ngerasanya lebih kalah sama guru SD waktu pandemi. Wah, guru SD Pak, tajam melintir itu teh. Tapi sama pakai platform YouTube ya, YouTube, lihatin. Guru SD tuh hampir semua menggunakan channel YouTube si ini misalnya kalau pelajaran PJOK misalnya kan ada tuh yang terkenal banget tuh. Dia tuh sampai ratusan ribu kan subscribernya. Kebayang itu. Dan kebayang guru SD ngasihin linknya ke orang tua misalnya, apalagi kelas bawahnya. Lu nonton makna kan? Ayo makna nonton mau bantuin kerjain tugas kan pasti full ditonton. Iya tuh. Iklan muncul terus. Kalau SMA dikasih kan murid kata boro-boro diklik. Kadang tadi kan gitu. Yang paling nu rajin-rajin ya gitu. Jadi dulu tuh yang paling keren tuh guru SD. Ratusan ribu sama puluhan ribu. Ya Allah, semoga bisa mengikuti semangat. Kalau berbagi baiknya mah insya Allah itu saya tapi kalau misalkan dipamerkan dengan ibu cek ibu waktu di leka lokasi udah pamer abi kan update ibu kan abi mah tarang ada status WA medsos jarang digunakan ya atuh berubahlah rumahnya tapi padahal ada hal baik loh gitu sebenarnya nama kalau hal baiknya itu banyak misalnya kayak gini deh Teteh punya teman seluruh Indonesia. Kalau misalnya nanti suatu saat bisa keliling Indonesia misalnya, bisa tinggal di kontak aja ke sini. Terus kadang gini, kalau kita merasa sesuatu itu sederhana ya, misalnya kayak gini, ngupload ke YouTube ya, ketawa nggak, Neng? Ngupload ke YouTube kok ditanya, jangan salah, ada yang nggak bisa.
Caranya. Terus daripada setiap orang gimana cara ngupload video ke YouTube, daripada setiap orang terus kita kirimin video hiji-hiji lumayan kan, upload ke channel YouTube lalu dikirim linknya. Nah itu ternyata yang nggak kenal kita pun nggak nyampe linknya bisa nonton. Gitu sih, itu termasuk inspirasi dan ide setelah PI ini. Gimana cara menuangkannya? Bisa lah Tapi pokoknya. nggak tahu sih belum tahu terrealisasi enggaknya. Cuman tapi kan jadi ada ide. ini kan, Kayak mau mencoba untuk bisa aktif di medsos ya. Emang udah lama Bu Reni nggak kayak status Apalagi WA. atunya budak letik masuk senang atau digitu-gitu kan mah. Jadi nanti murid Reni itu jadi ngerti, oh ternyata medsos bukan TikTok banget, gak joget-joget aja ya gitu. Ternyata bisa ya buat gini-gini gitu. Terus kudu ngerti atau kalau Bu Reni sekarang teh sedang CGP pamerkan atau Nah, itu sih. ini. Reni kan tadi kayak kata ibu coba upload di YouTube, justru kalau aduh gimana ya, soalnya tugas-tugas ini emang di Google Drive gitu. Iya kan kalau Google kan tadi, oke sekarang teh segitunya, ya kan nanti kalau dikurangi lagi hilang, goodbye gitu kan. Kayak yang nyimpen di Google Site aja, ya Google Site aja, lupa password, mau ngapain? Kalau kita YouTube, kita tinggal klik nama channel aja, muncul itu tugasnya yang Reni semuanya kan. Itulah apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki dari pendampingan. Dari pendamping atau pengajar praktik di pendampingan berikutnya. Ke aku berarti. Apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki. Ya sudah baik atau ibu udah nyamperin Reni sampai sejauh ini itu baik. Sudah datang ya. Udah peserta paling jauh. Oh iya. Tambah kewajiban atau bukan sudah baik. Cuman kan emang yang nggak apa ya. Nggak bikin ide kita ketemu di mana yang pertama. Nggak tahu nih selanjutnya. Oh enggak, terus kesini dah suka. Serius Kak, insya Allah. Jangan. Insya Allah. Panjang benar. Gak apa-apa ya. Yang penting nonton sore. Pokoknya disesuaikan lah dengan kesepakatan. Ya, kayaknya pengen Sabtu deh, Neng. Gak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Apalagi kan itu sudah ada yang berbaik hati guru mata pelajaran. Jadwal ibu Reni di Sabtu aja ya. Sabtu aja ya, soalnya kan jauh. Iya. Ada lagi nggak? Apa yang harus diperbaiki dari PP? Apa ya? Ya nggak ada. Udah apa ya? Udah sesuai kan ibu udah apa? Oh gitu ya, aduh terima kasih berarti ya sudahlah. Jangan diteruskan takut saya nanti melayang. Maaf, berarti ini ya, thank you ya, berarti udah kolaborasi baik kerjasamanya, jadi pendampingannya sudah berjalan dengan keren. Jadi selesai. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya, sampai